Halo, ketemu lagi di video pembelajaran online matematika SMA Frater dan Bosco Banjarmasin. Ini materi kelas 11 matematika wajib. Bagian pertama di semester 2 ini adalah materinya limit ya. Tapi pada bagian kali ini saya belum membahas tentang apa itu limit. Saya pengen membahas dulu ada beberapa bagian hal penting sebelum kita masuk ke limit ya. Sebelum kita masuk ke limit. Oke. Nah, nanti perhatikan baik-baik. Seperti biasa akan ada tugas di akhir videonya. Mudah-mudahan pada bagian pertama ini videonya tidak terlalu ribet dan tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu ribet dan tidak terlalu sulit. Oke, kita belajar sama-sama ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang angka 0 ya. Angka 0 dulu, ini awal-awal nih. Angka 0, lambangnya jelas ya. 0. Tuh, angka 0. Ini adalah salah satu angka yang paling akhir ditemukan oleh umat manusia. Dan kalau kalian mau cari sejarah penemuan angka 0 sangat unik ya. Sangat unik. Nah, kita akan mencari beberapa sifat angka 0 nih ya. Jadi saya misalkan angka tidak 0 itu saya misalkan A deh. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Oke, saya misalkan angka A kecil. Maka ada beberapa hal ya. Yang pertama, bagaimana kalau A ditambah 0? Jawabannya pasti A. Oke. Bagaimana kalau A dikurang 0? Jawabannya juga pasti A. Nah, dalam dua hal ini 0 disebut identitas penjumlahan atau pengurangan. Identitas penjumlahan atau pengurangan. Oke. Nah, ini kalau angka ditambah 0 atau angka dikurang 0. Berikutnya, kalau angka dikurang dengan angka yang sama, tentu saja hasilnya adalah 0. Ya, berarti 0 dapat dikatakan sebagai sebuah angka yang melambangkan ketiadaan. Jadi nilai dari sebuah ketiadaan. Habis tidak ada apa-apa itu 0. Habis tidak ada apa-apa itu 0. Berikutnya lagi, tambah kurang sudah. Bagaimana kalau dikali? Sebuah angka kita kali dengan 0, maka akan menghasilkan 0. Nah, ini unik ya. Angka apapun kalau dikali 0 pasti 0. Oke, berikutnya lagi. Apa yang terjadi kalau 0 dibagi dengan sebuah angka? Mau dibagi 1, mau dibagi 2, mau dibagi 3, mau dibagi berapapun, 0 kalau dibagi dengan sebuah angka adalah 0 itu sendiri. Nah, hal ini melambangkan kalau Anda tidak punya apa-apa, Anda mau bagi ke berapa orang pun, maka mereka semua juga tetap akan dapat tidak punya apa-apa. Jadi kalau Anda harus mau berbagi, maka Anda harus punya sesuatu ya. Tapi kalau Anda cuma punya 0, Anda mau bagi dengan berapapun, maka hasilnya adalah tidak punya apa-apa. Tetap saja 0 hasilnya. 0 dibagi berapapun tetap 0. Oke, berikutnya. Bagaimana kalau angka dibagi 0? Saya balik lagi kan. Kalau angka dibagi 0. Jangan bilang tidak terdefinisi ya. Kita cari nih angka dibagi 0. Kita lakukan pendekatan ya. Pendekatan. Karena kita belum tahu nilainya, dalam matematika mencoba dengan beberapa pendekatan itu adalah salah satu metode penyelesaian juga dalam matematika. Jadi misalnya saya cari dulu nih ya. Angka yang dekat dengan 0 berapa? Angka yang dekat dengan 0. Berapa angka yang dekat dengan 0? Berapa angka yang dekat dengan 0? 0,1. Yang pertama misalnya, saya punya 1 dibagi 0,1. 0,1 dekat dengan 0 ya. Dekat dengan 0. Berapa 1 dibagi 0,1? 1 dibagi 0,1. Saya kali 10 per 10 ya. 10 per 1 jawabannya 10. 1 dibagi 0,1 itu 10 ternyata. Oke.
cari angka yang lebih dekat lagi dengan 0 selain 0,1. 0,01. Oke. 1 dibagi 0,01. 1 0,01. Saya kali 100 per 100. Jawabannya 100 per 1. 100. Oke. Ternyata 1 dibagi 0,01 menghasilkan 100. Oh. Tapi apakah ada angka yang lebih dekat lagi dengan 0? Ada dong. 1 dibagi 0,001. 1 per 0,001 saya kali 1000 per 1000 nih. Berarti 1000 dibagi 1. 1000 jawabannya. Berarti dari beberapa kali percobaan saya dapat simpulkan bahwa semakin pembaginya itu mendekati 0, maka angkanya akan semakin besar. Betul? Jadi kalau saya bagi begini, nanti 1 dibagi 0,00 terus 01, ini belum 0 ya, baru hampir 0, maka akan menghasilkan justru angkanya jadi terbalik begini. Tergantung berapa banyak 0 yang ada. Oke? Berapa banyak? Berarti kalau kita pakai sebuah pendekatan, maka saya dapat mengatakan bahwa 1 kalau dibagi 0, maka nilainya akan sangat besar sekali. Kenapa? Karena lihat, semakin kita cari angka pembagi yang mendekati 0, nilainya makin tambah. Akhirnya 1 dibagi 0 ya jadi sangat besar sekali. Nah, dalam matematika, angka yang sangat besar sekali yang tidak bisa ditulis itu dilambangkan dengan tak terhingga. Oke. Jadi kalau saya balik ke sini, angka dibagi 0 itu menjadi tak terhingga. Nah, hal ini juga bisa dikaitkan lagi dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau Anda mau berbagi, maka berbagilah dengan orang yang tidak punya apa-apa. Ya. Dengan 0, karena akan menghasilkan hasil yang sangat besar sekali. Kalau Anda berbagi dengan orang yang nilainya lebih dari Anda, misalnya ya, ini nih, 1 dibagi 2. Ya, jadinya 0,5 kecil. Menghasilkan nilai yang kecil. 1 dibagi 10. Lebih kecil lagi 0,1. Ya, orang dapatnya semakin kecil. Kalau Anda pengen menghasilkan sesuatu yang besar, maka Anda harus berbagi dengan orang yang tidak punya apa-apa. Karena akan menjadi tak terhingga nilainya buat mereka tentu saja. Oke? Nah, ini beberapa operasi dari 0 ya. Oke. Berikutnya. Apa yang terjadi kalau misalkan 0 ditambah 0? 0 tambah 0 ya 0 lah. 0 dikurang 0? 0 lagi. 0 dikali 0? 0 lagi. Nah, jadi apapun operasi, kalau sesuatu yang tidak ada, mau ditambah, mau dikurang, mau dikali, hasilnya ya tetap 0. Jadi kalau tidak ada apa-apa mau diapain ya, kalau tidak punya apa-apa, mau ditambah, mau dikurang, mau dikali, ya hasilnya tetap tidak punya apa-apa. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kalau 0 dibagi dengan 0? Jangan bilang 1 ya, jangan bilang 1, 0 dibagi 0, 1. Apa yang harus kita cari coba? Kita pakai pendekatan lagi, mencari 0 dibagi 0 itu berapa ya? 0 dibagi 0 itu berapa? Saya punya permisalan begini deh. Saya punya sifat nih ya. Ini sifat sederhana ya. Sifat dasar matematika ya. Misalnya ya, kalau A per B itu sama dengan C. Oke? Kalau A per B sama dengan C, maka saya boleh sebutkan bahwa kalau saya kali B ya, saya kali B berarti A itu sama dengan B kali C. Oke? Deal ya. Jadi kalau A per B sama dengan C, maka A sama dengan B kali C. Oke, kita pakai sifat ini saja untuk mencari berapa nilai dari 0 per 0 ya. 0 dibagi 0. Saya misalkan sesuatu kotak deh. Kita kan mau mencari nilai kotak nih. Berarti berdasarkan sifat, maka saya akan 0 sama dengan kotak dikali 0. Oke. Nah, sekarang kita akan mengisi berapa kotak ini. Perhatikan. 0 sama dengan sesuatu dikali 0. Pertanyaan saya, berapakah isi kotaknya? Boleh 1? Boleh. 1 kali 0? 0. Boleh 2? 2 kali 0?
0. Boleh 3? 3 kali 0? 0. Isi kotaknya boleh berapapun ternyata. Betul? Jadi 0 dikali berapapun yang dikali 0 adalah 0. Aduh. 0 sama dengan sesuatu dikali 0. Nah, sesuatunya itu berapa? Ya berapa saja boleh. Ya. Sesuatunya ini berapa saja boleh. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 1 juta dikali 0 pun kembali ke 1 juta. Berarti kesimpulannya 0 dibagi 0 berapa? Berapa saja boleh. Oke. 0 dibagi 0. Nah, ini berapa saja boleh. Nah, dalam matematika istilahnya bukan berapa saja boleh, tapi diistilahkan namanya tak tentu. Jadi di dalam matematika ada istilah bilangan tak tentu. Nah, 0 per 0 berarti akan menjadi tak tentu. Oke, akan menjadi tak tentu. Nah, mudah-mudahan paham ya. Baik, sebelum kita lanjut, ada beberapa yang pengen saya ingatkan lagi. Berarti ada beberapa hal baru yang kita pelajari ya. Ada beberapa hal baru yang baru aja kita pelajari nih. Misalnya kalau 0 dibagi angka hasilnya 0. Kemudian kalau angka dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Kemudian apalagi tadi yang terakhir 0 dibagi 0 ya. 0 dibagi 0 hasilnya adalah tak tentu. Oke. Lalu kita punya jadi ada dua hal. 0 itu melambangkan tidak punya apa-apa ya. Atau ya tidak punya apa-apa. Oke. Angka yang mempunyai nilai ya tidak punya apa-apa. Sedangkan tak terhingga ini justru melambangkan angka yang sangat besar sekali. Nah, besarnya bisa positif, bisa negatif. Oke. Jadi tak terhingga itu nanti dalam matematika ada tak terhingga yang positif, yang angkanya sangat positif sekali, atau angka yang sangat besar, kurang besarnya, besar sekali. Atau ada tak terhingga negatif. Tak terhingga negatif berarti angkanya sangat negatif sekali, bukan sangat kecil tapi sangat negatif sekali sampai kita tidak bisa tulis. Oke. Nah, kemudian kita mempunyai istilah apa tadi? Tak tentu. Oke. Nah, saya mau lanjut lagi nih. Sekarang saya mau bicara tentang tak terhingga ya. Tak terhingga. Tak terhingga ini ada yang menyebutnya cuma tak hingga ya, boleh ya. Lambangnya infinity katanya. Infinity kalau mau dicari yang benar itu lambangnya kayak gini dia. Nah, kenapa disebut infinity ini? Karena kalau digambar ini berulang-ulang nggak akan habis dia dimuter-muter. Nah, ada yang melambangkan boleh begini terus seperti kacamata begitu. Ada yang melambangkannya seperti angka 8 miring kayak gini. Tapi dibacanya ya tak terhingga. Tak hingga boleh, tak terhingga boleh. Oke. Tak terhingga tadi melambangkan angka yang sangat besar sekali dalam matematika. Betul ya? Angka yang sangat besar sekali. Apa yang terjadi kalau tak terhingga ditambah dengan tak terhingga? Apa yang terjadi kalau angka yang besar sekali dan kita tidak bisa tulis angkanya ditambahkan dengan angka yang besar sekali dan kita tidak bisa tulis angkanya? Jawabannya tentu saja tak terhingga. Oke. Mudah ya. Apa yang terjadi kalau tak terhingga kita kali dengan tak terhingga? Angka yang sangat besar sekali yang sampai kita tidak bisa tulis angkanya dikali dengan angka yang sangat besar sekali sampai kita tidak bisa tulis angkanya akan menghasilkan ya tak terhingga. Nah, yang unik adalah apa yang terjadi kalau tak terhingga dikurang dengan tak terhingga. Tak terhingga dikurang dengan tak terhingga. Apa hasilnya? Apa yang terjadi kalau angka yang besar sekali yang kita tidak bisa tulis angkanya dikurangi dengan angka yang besar sekali yang kita tidak bisa tulis angkanya? Banyak orang akan menjawabnya 0 ya. Tapi bukan 0. Tak terhingga dikurang tak terhingga, angka yang besar sekali dikurang angka yang besar sekali, karena kita tidak bisa nulis angkanya dan kita tidak tahu angkanya berapa, dia akan menghasilkan bentuk tak tentu. Sama kayak 0 per 0. Kita tidak bisa tentukan berapa nilainya saking besarnya. Oke? Yang lain adalah kalau tak terhingga dibagi tak terhingga. Nah, tak terhingga dibagi tak terhingga juga akan menghasilkan bentuk tak tentu. Oke,
tak tentu. Nah, berarti sampai dengan saat ini kita sudah belajar ada 3 bentuk tak tentu. 0 per 0, tak terhingga dikurang tak terhingga dibagi tak terhingga. Oke. Baik, gimana? Susah ya? Tidak ya? Tidak terlalu susah. Nah, sekarang saya punya tugas nih. Tugasnya hanya satu. Saya punya pertanyaan seperti ini ya. Lebih banyak mana? Saya tulis deh. Menurut kalian ya, lebih banyak mana? Pertanyaannya lebih banyak mana ya? Lebih banyak mana? Bilangan asli atau bilangan ganjil? Bilangan asli atau bilangan ganjil? Oke. Biar lebih jelas nih ya. Bilangan asli itu berapa saja sih? Ada yang tahu bisa nyebutin bilangan asli itu berapa saja? Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak mengenal pecahan, tidak mengenal koma. Bilangan ganjil ini berapa saja sih? Bilangan ganjil itu ya 1, 3, 5 dan seterusnya. Sama ya, tidak mengenal negatif, tidak mengenal nol, tidak mengenal koma. Nah, pertanyaan saya adalah cukup sederhana. Ini akan jadi tugas Anda. Menurut kalian lebih banyak mana bilangan asli atau bilangan ganjil? Oke? Sederhana kan? Nanti dikumpul sama ya. Seperti biasa dikumpulnya lewat Google Classroom. Oke. Itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu ribet, dan saya yakin tidak terlalu sulit. Anda pasti bisa ya. Nah, karena ini mumpung masih awal-awal, jadi silahkan Anda catat baik-baik di buku catatannya. Masih sama ya. Masih sama, buku catatannya dilanjutkan saja. Tugasnya dikerjain. Nanti kita akan bahas di pertemuan kita. Oke? Itu saja untuk video kali ini. Pesannya masih sama ya. Ternyata kita Januari belum bisa tatap muka. Ya, jaga kesehatannya baik-baik, makan makanan bergizi, jaga kesehatannya, rajin-rajin olahraga ya. Semoga pandeminya cepat berlalu dan kita segera bisa bertemu lagi di sekolah. Oke? Itu saja dari saya. Selamat belajar dan mudah-mudahan tidak terlalu sulit lah, saya yakin video pertama. Oke? See you in next time.